Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama akan merenungkan tentang apa arti takut Tuhan. Banyak sekali orang suka berkata kita harus takut Tuhan, lalu menasihati yang lainnya, kamu harus takut Tuhan. Kalau orang takut Tuhan akan mendapatkan perlindungan Tuhan dan sebagainya. Tapi mengapa ketika seringkali mendengarkan tentang takut Tuhan, hidup orang itu tidak pernah berubah, tidak bertambah baik, bahkan tambah berbuat dosa? Lalu apa artinya takut Tuhan? Kalau kita belajar tentang ilmu tentang takut, paling tidak ada 5 jenis takut. Yang pertama, takut irasional. Apa artinya takut irasional? Yaitu takut yang tanpa alasan. Contohnya adalah kalau seseorang tinggal di rumah sendirian, dia merasa takut ada yang menghantui dia, maka itulah takut yang tidak masuk akal. Tapi yang kedua adalah takut yang rasional. Dia tinggal di sebuah tempat, di sebuah rumah, tetapi kemudian dikatakan di rumah itu kadang-kadang ada ular yang muncul. Maka mendengarkan kabar seperti itu, dia menjadi takut. Takutnya masuk akal. Tapi yang ketiga adalah takut trauma. Siapakah di sini yang pernah belajar naik motor, kemudian jatuh, atau naik sepeda lalu jatuh? Setelah itu diajak belajar lagi, dia tidak suka untuk belajar naik sepeda, maka itulah takut karena trauma. Dan yang keempat adalah takut karena salah. Pernahkah kita ketika berkendara naik mobil, tiba-tiba ada yang meneriakkan sempritannya prit, dan kita menjadi berdebar-debar karena kita sadar kita lupa memasang sabuk pengaman. Tetapi ketika kita menengok ke samping, ternyata yang menyemprit tadi adalah tukang parkir. Mengapa kita jadi takut? Karena kita merasa bersalah. Tapi kita lihat ada takut yang kelima yang sedang dijelaskan oleh firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 34 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ada 2 kali kata takut muncul di situ. Tapi takut di sini bukan takut yang irasional, bukan takut yang rasional, bukan takut trauma, bukan pula takut karena salah. Tapi takut di sini adalah hormat, atau bahasa lain kagum. Maka kalau orang dikatakan takut akan Tuhan, dia betul-betul hormat kepada Tuhan, betul-betul mengagumi Tuhan, maka akan mengubah perilakunya, akan mengubah sikapnya. Contoh, pada waktu kita ugal-ugalan ketika berada di jalan, lalu kita berjumpa dengan seseorang yang kita hormati atau kita mengagumi orang tersebut, maka perilaku kita langsung berubah mendadak. Kenapa bisa begitu? Karena kita berjumpa dengan satu pribadi yang sangat kita hormati, yang sangat kita kagumi. Maka dari itu, pada waktu kita takut kepada Tuhan, artinya bukan 4 jenis takut yang saya sebut tadi, tapi takut yang di sini adalah takut karena dia hormat, takut karena dia kagum. Maka pada waktu dia berada dimanapun juga, kalau dia ada seorang yang begitu mengagumi Tuhan, yang begitu hormat kepada Tuhan, dia akan menjaga perilakunya dengan hati-hati. Mengapa? Karena dia sangat menyanjung tinggi Sang Tuhan tersebut. Tetapi jikalau dia takut yang dibuat-buat, takut karena tidak mendapatkan berkat, takut nanti kena kutuk, maka sikapnya bisa munafik. Tapi kalau takut di sini adalah betul-betul dia menyanjung tinggi Tuhan. Nah, dari pembacaan kita tadi, kita melihat satu hal yang menarik yang sedang dikatakan oleh Daud ketika dia menghadapi tekanan yang begitu berat dari musuhnya. Maka ketika dia takut, dia memuji Tuhan, dia menikmati kebaikan Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Rupa-rupanya nasihat ini sangat ditujukan
kepada orang-orangnya yang kudus. Itu berarti umat di sini adalah umat Israel, umat yang kudus. Namun demikian kita bisa mempelajari hari ini, jikalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka hari ini juga hidup kita akan dikuduskan menjadi orang kudus. Maka kita layak memanggil Tuhan dengan Bapa. Kalau Bapa kudus, anaknya juga wajib kudus. Bagaimana caranya kita bisa kudus? Buka hati, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka secara posisi kita di mata Tuhan adalah seorang yang kudus. Namun ada kudus yang kedua, yaitu kudus secara perbuatan setiap hari. Dan ada kudus yang ketiga, penyempurnaan pada waktu kita mau dipanggil Tuhan. Maka kudus yang pertama itu wajib dimiliki oleh semua orang yang sudah menyadari dirinya bukan siapa-siapa, lalu dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan, maka dia wajib kudus. Caranya, undang Yesus di dalam hatinya dia. Nah, orang-orang kudus disinilah adalah orang-orang yang punya kekuatan, dorongan dari dalam dirinya untuk menyanjung tinggi Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Dia tidak peduli sekitarnya berkata apa. Dia tidak ambil pusing apa yang dikatakan oleh orang. Maka sebagai orang yang kudus, dia terus menghormati Tuhan. Dia terus menyanjung Tuhan. Dia terus memuliakan Tuhan. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kudus. Maka dari itu jangan suka menuntut bahwa semua orang yang di gereja bisa melakukan seperti ini. Oh, belum tentu. Di gereja saya memiliki saudara seiman, tapi di gereja saya juga memiliki saudara seagama. Kalau saudara seiman, itu berarti sama-sama memiliki Yesus, maka sama-sama beragama Kristen. Tapi saudara seagama, belum tentu dia seiman dengan saya. Karena kuncinya, apakah memiliki Yesus atau tidak. Dan ada hal yang menarik. Orang-orang kudus yang begitu hormat kepada Tuhan, dia mendapatkan satu berkat bonus yang dikatakan ayat yang ke-10 bagian bawah. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nah, teks ini tidak berbicara masalah materi, tidak bicara masalah harta, tapi dia sedang bicara orang itu bisa menikmati kebaikan Tuhan, bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dia bisa menikmati apa saja yang dia miliki, karena dia tidak pernah merasa sendirian. Mengapa bisa begitu? Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia menyanjung Tuhan dengan segala keberadaannya, dan dia bisa menikmati segala keadaannya. Dan disitulah dia tidak pernah bisa merasa kekurangan. Dia tidak kekurangan harga diri, dia tidak kekurangan materi, dia tidak kekurangan sahabat, karena dia punya Tuhan. Maka ketika kita tahu perilaku seperti ini adalah perilaku khusus untuk orang-orang kudus. Jikalau hari ini engkau memiliki Yesus, pastikan takut Tuhan dengan cara hormati Dia betul-betul. Dimanapun juga kita berada. Yang masih kuliah di kampus tidak nyontek, yang bekerja di kantor tidak korupsi, yang sudah berkeluarga tidak selingkuh meskipun pasangannya tidak tahu. Dimanapun juga dia berada, dia tetap hormat kepada Tuhan. Dia tetap menyanjung tinggi Tuhan. Di jalan raya pun dia tidak suka melanggar aturan lalu lintas. Kenapa? Dia kagum dengan Tuhan, dia hormat dengan Tuhan, dan di situ hidupnya akan berbeda. Dia bisa menunjukkan kekudusannya kepada siapapun juga. Salam hati gembira.